Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Helviki Gunawan, NIM 18086158, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep dasar, fungsi atau progres dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, di sini kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu konsep administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan berdasarkan etimologi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad, artinya intensif, dan ministere, artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Dari perkataan administrare terbentuk kata benda administration. Dr. Hadari Nawawi 1982. Ditinjau dari katanya, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis, serta menyimpan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Dalam hal ini, kegiatan administrasi meliputi kegiatan tata usaha. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau progres organisasi. Sedangkan administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari kata administrasi dan pendidikan. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan hubungan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pendidikan. Setelah mengetahui pengertian administrasi dan pendidikan, maka nampak jelas bahwa pendidikan dapat berjalan baik dalam pencapaian tujuan. Diperlukan administrasi untuk mengatur atau mengelola kerjasama secara sistematis melalui tahapan-tahapan secara terpadu. Maka semakin jelas pentingnya administrasi bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Di sini ada pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jam'an Satori 1980. Yang kedua yaitu Depdiknas RI. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasikan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, Dasuki dan Somantri. Menurut Dasuki dan Somantri, administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergio Vanni dan Carver 1975 dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan 4 tujuan administrasi. Yang pertama, efektivitas produksi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness. Yang keempat, kemampuan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh,
sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut, harus dilakukan usaha-usaha seefisien mungkin, yaitu menggunakan keperluan dana dan tenaga minimal mungkin, tetapi memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Dan selanjutnya lulusan ini akan mencari kerja dan perusahaan yang memberikan kepuasan kerja kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Dalam proses pelaksanaan, administrasi pendidikan mempunyai beberapa tugas tertentu yang harus dilaksanakan dan tidak berbeda dengan fungsi administrasi pada umumnya, yaitu yang A, fungsi perencanaan. Proses perencanaan sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya mengikut sertakan semua personel sekolah dan menyusunkan sehingga menimbulkan perasaan ikut memiliki atau sense of belonging. Yang adab memberikan dorongan kepada guru dan personil lainnya agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktunya dapat dibedakan atas perencanaan jangka pendek atau 1,5-2 tahun, jangka menengah yaitu 3,5 sampai 7 tahun, dan jangka panjang dari 8 sampai 25 tahun. Yang B, pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengaturan kekuasaan, wewenang pekerjaan, tanggung jawab dari personil sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain, sehingga setiap guru atau personil sekolah mengetahui kedudukannya, tanggung jawabnya, tugas wewenang dan cara berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Yang C, pengarahan. Pengarahan menurut Nur Hadi 1983 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang D, pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur pendidikan kegiatan dari berbagai individu atau unit kerja sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan kebutuhan anggota atau unit kerja lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara rinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagiannya, sehingga dapat tercapai hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Yang E, pengawasan atau controlling. Menurut Nur Hadi 1983, pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat efektif kegiatan-kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen pendidikan lain dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sampai di mana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan serta memiliki kekuatan dalam kelemahan program yang dijalankan. Yang keempat adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup yang tercakup dalam administrasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A, administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi atau benda-benda seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Yang B, administrasi personel, mencakup di dalamnya administrasi personel guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Yang C, administrasi kurikulum, yang mencakup bidangnya, yang mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum,
pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus dan sebagainya. Sauri 2007 13-16. Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang gerapan yang sangat luas. Cara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, administrasi tata laksana sekolah. Hal ini meliputi yang pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personal sekolah. Yang keempat, masalah perlengkapan dan perbekalan. Yang kelima, keuangan dan pembukuannya. Yang B, administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Hal ini meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua, organisasi personel guru-guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Yang kelima, in-service training dan upgrading guru-guru. Yang C, administrasi peserta didik. Hal-hal ini meliputi yang pertama, organisasi dan perkumpulan peserta didik. Yang kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Yang keempat, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik atau guidance and counseling. Yang D, supervise pengajaran. Hal ini meliputi yang pertama, usaha membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Yang kedua, usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar cara belajar yang baik. Yang ketiga, mengusahakan cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang E, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Hal ini meliputi mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber dan metode-metode pelaksanaannya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Kurikulum bukanlah merupakan sesuai yang harus diikuti dan dituruti begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan menyimpan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Yang F, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Hal ini meliputi yang pertama, cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah. Yang ketiga, menentukan jumlah dan luas ruangan sekolah, kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga dan sebagainya. Yang keempat, cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain yang efektif dan produktif serta pemeliharaannya secara konsisten. Yang kelima, alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan. G, hubungan sekolah dengan masyarakat. Hal ini mencangkup hubungan sekolah dengan sekolah lain, hubungan sekolah dengan instansi-instansi dan jawatan-jawatan lain yang berhubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Baiklah, kesimpulannya adalah administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanisme manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, komunikasi dan ketatausahaan. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cukupannya, makin banyak yang terlibat dan makin kompleks permasalahannya. Supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan terencana yang berorientasi kepada guru dan pegawai sekolah secara efektif.
Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat-alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepada semua pihak yang berhubungan dengan melestarikannya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang memahami konsep dasar dan fungsi atau proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.